Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Taib, insyaallah taala kita akan membaca dari lanjutan pelajaran kita dari risalah Al-Qawaid Al-Arba'. 4 kaidah penting ya di dalam agama, bagaimana cara memahami hakikat agama para nabi dan rasul dan agama kaum musyrikin. Taib, kita di kaidah yang ketiga ya. Siapa yang baca? Mayaqra. Mic-nya dulu. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsalitsah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fadalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun aktsaruhum bihim mu'minun. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Wa dalilul asjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Wa hadithu abi wakilin al-laysi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudasahu ahdin bi kufr wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufr walil musyrikina sidrah
ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwad famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Baik. Barakallahu fiik. Sekarang kita akan membaca dari kaidah yang ketiga dari Al-Qawaidul Arba'. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan ya bahwa di kaidah kedua orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada selain Allah, itu alasannya apa? Talabu al-qurba wasyafa'ah, mencari kedekatan dan syafaat. Ya. Jadi mereka keliru di dalam tauhid al-uluhiyah dari sisi mana kekeliruannya dari sisi itu. Ya. Tujuannya mencari kurba, kedekatan dan syafaat. Iya, dan telah kita jelaskan bahwasanya tidak ada syafaat bagi orang-orang yang kafir. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang kafir dan telah kita baca dalil-dalilnya. Dan juga telah kita jelaskan bahwasanya syafaat itu terbagi dua. Ya. Ada syafaat yang dinafikan dan ada syafaat yang apa? Yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang dinafikan itulah syafaat permintaan orang-orang musyrikin kepada apa yang mereka jadikan sebagai pemberi syafaat. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah batilkan ya dari sangkaan-sangkaan mereka kaum musyrikin terkait tentang syafaat. Dan ini telah kita sebutkan ya. Ya kita masih ingat ada beberapa alasan atau dalil bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka terkait tentang sangkaan mereka orang musyrikin tentang masalah syafaat ini. Jadi kemarin telah kita baca ayatnya. Allah katakan apa? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Menunjukkan ya bahwa perbuatan mereka itu meminta syafaat itu perbuatan apa? Kesyirikan. Jadi Allah sucikan dirinya dari apa? Perbuatan itu. Ya. Sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nafikan terjadinya syafaat dari apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan yang ketiga, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan ya, kalau syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang akan diberi syafaat dan yang akan disyafaati, pemberi syafaat dan yang akan disyafaati itu semuanya harus diizinkan ya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sebutkan ya syarat dari apa? Syafaat. Ada berapa syarat syafaat musbatah? 3. Yang pertama diberi izin ya orang yang memberi syafaat. Yang kedua taib. Orang yang akan disyafaati diberi juga izin. Dan yang ketiga, taib. Yang memberi syafaat dan yang diizinkan diberi syafaat, keduanya harus apa? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini atau salah satu dari 3 syarat ini tidak ada pada apa? Orang-orang musyrikin. Makanya dinafikan dari semua syafaat. Jelas ya? Itu 3 sisi. Sisi yang keempat yang tadi saya sebutkan,
Yang ketiga tadi syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang keempat, ya. Kalau ada orang yang dibolehkan ya memberi syafaat, ya, ada yang diberi, ada yang dibolehkan untuk memberi syafaat, maka pembolehan itu setelah adanya apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wala tanfa'u syafa'atu illa liman adinalah. Syafaat tidak akan bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi yang kelima tentang batilnya permintaan syafaat orang-orang musyrikin adalah orang kafir tidak ada syafaat yang bermanfaat bagi mereka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bisa bermanfaat syafaatnya orang-orang yang ingin memberi syafaat. Maksudnya orang-orang kafir. Taib. Ini sumber kesyirikan yang terjadi di orang-orang musyrikin. Taib. Sekarang di kaidah yang ketiga, rahimahullahu taala akan menjelaskan dari apa? Bentuk-bentuk peribadatan ya di tengah kaum musyrikin. Sebentar kita sebutkan dari maksud dari kaidah ini. Kata beliau rahimahullahu taala wal qaidatus tsalisah. Dan kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin. Beliau tampak di tengah orang-orang yang mutafarriqina fi ibadatihim. Berbeda-beda atau berjenis-jenis dalam ibadah mereka. Ya, saya ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ya di tengah orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki ibadah-ibadah yang berbeda-beda. Minhum may ya'budul malaika, di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'a was sholihin, di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum may ya'budul ahjar wal ashjar, di antara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Perhatikan, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa ada terkecuali. Wa lam yufarriq bainahum, dan tidak ada satupun di antara mereka yang dibeda-bedakan. Artinya hukumnya sama. Taib. Apa maksud dari kaidah yang ketiga ini? Kenapa Syekh sebutkan? Ya. Apa maksudnya? Jadi maksud dari kaidah ini ya adalah penjelasan bahwa sumber kekafiran orang-orang musyrikin, itu adalah karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa melihat kepada siapa dia ibadahi. Ya, tanpa melihat kepada siapa yang apa? Yang dia ibadahi. Ya. Ini maksud dari apa? Kaidah yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang beraneka ragam peribadatannya. Ada yang menyembah para malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Ya, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, matahari dan bulan. Ya, beraneka ragam dari apa? Sesembahan orang-orang musyrikin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka apa? Sama, tidak ada yang dibedakan. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan saya ini, misalnya ada orang yang mengatakan saya datang misalnya ke penghuni kubur, itu beda hukum saya dengan siapa? Kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mereka beribadah kepada apa? Patung,
berhala, saya ini enggak. Ya. Saya ini apa? Tidak. Ya, makanya saya sebutkan ya, bahwasanya di antara kaum musyrikin ya, bukan mereka hanya menyembah kepada berhala, ada juga yang menyembah kepada apa? Orang-orang soleh, para nabi, para malaikat. Tapi bersamaan dengan itu, ya, mereka dihukumi sama, diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ini, ya, dengan kaidah ini, batillah syubhat, ya, orang-orang yang punya pemikiran dari kalangan kuburiyun, orang-orang yang biasa meminta kepada kuburan, ya, apa namanya, meminta kepada penghuni kubur. Kalau mereka mengatakan saya tidak berada di atas kesyirikan, ya, maka kita katakan itulah apa? Sama keadaannya dengan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu maksud dari kaidah ya. Jadi saya ulang, kaidah yang ketiga ini adalah penjelasan bahwa sumber kekufuran orang-orang musyrikin, kenapa mereka diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, intinya hanya satu, karena mereka beribadah kepada apa? Selain Allah Subhanahu Wa Taala, bukan melihat kepada siapa yang mereka ibadahi. Yang jelas dia beribadah kepada selain Allah, itulah hukum apa? Dikatakan mereka kafir. Paham ini? Ya, itulah dikatakan mereka apa? Musyrikin, diperangi oleh Nabi SAW. Jangan kita lihat kepada, oh tidak, dia meminta kepada Nabi. Oh dia hanya datang ke kuburan, minta kedekatan supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tidak, dia hanya mencari syafaat. Justru kita katakan itulah apa? Mereka semua diperangi oleh Nabi SAW, ya, karena mereka beribadah kepada selain Allah tanpa melihat kepada manzilah atau kedudukan terhadap siapa yang mereka ibadahi tersebut. Taib. Kemudian Syekh rahimahullah taala sebutkan dari dalil-dalil, ya, akan hal ini. Taib. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini apa? Dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan padahal sesembahan mereka berbeda. Ya, dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah mereka, ya, sampai tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan sampai agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi di sini apa? Mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk memerangi mereka sampai tidak ada terjadi fitnah. Nah, di sini fitnah maksudnya disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Fitnah apa? Kesyirikan. Jadi makna ayatnya apa? Perangilah mereka sampai tidak terjadi apa? Kesyirikan. Fitnah maksudnya kesyirikan. Ya, dan agama itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Mereka semua diperintah untuk diperangi. Jelas ya? Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalil satu persatu. Taib. Kata beliau rahimahullah taala, wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Dalil tentang adanya yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di surah apa? Surah Fussilat ya, ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan di antara tanda kekuasaannya adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar.
matahari dan bulan. Kemudian kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah kalian bersujud kepada apa? Bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semuanya. Ya, khalaqahunna, hunna di situ kembali kepada apa? Semua itu tadi, al-lail wan nahar, asy-syamsu wal qamar. Bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian memang benar-benar beribadah kepadanya. Dari sisi mana pendalilannya di sini? Siapa yang tahu? Hah? Dari sisi mana? Coba jelaskan. Kan Syekh datangkan ayat ini bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada matahari dan apa? Bulan. Ya betul, pendalilannya apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Menunjukkan apa? Kan Allah katakan, jangan kalian beribadah kepada matahari dan jangan kalian beribadah kepada apa? Bulan. Kalau kita pahami ini ayat, menunjukkan bahwa berarti ada orang yang apa? Ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Seandainya tidak ada, Allah tidak katakan apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Seandainya tidak ada. Maka karena ada, makanya Allah katakan apa? Jangan kalian apa? Bersujud kepada matahari dan bersujud kepada bumi. Ya, oleh karena itu ya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ya kata beliau, oleh karena itu Nabi SAW ya melarang kita sebagaimana dalam hadisnya untuk sholat ketika matahari itu terbit atau ketika terbenam. Ya, kenapa dilarang? Ada hadis yang melarang tentang hal ini. Itu kata beliau saddal lidzari'ah, untuk menutup celah. Ya. Kenapa? Karena di sana ada orang yang beribadah bersujud kepada matahari ketika matahari itu apa? Terbit atau ketika matahari itu apa? Terbenam. Nah, makanya di situ dua waktu yang dilarang seorang apa? Salat. Apa hikmahnya kenapa dilarang salat ketika matahari terbit atau terbenam? Itu. Supaya apa? Menutup celah jangan sampai terjadi apa? Kesyirikan. Padahal orang salat kan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada yang beribadah di waktu itu, makanya apa? Nabi SAW larang. Jelas ya? Taib. Jelas ini sisi pendalilannya tentang asy-syamsu wal qamar. Ya, di dalam ayat ini juga ya, ini sudah sering diingatkan ya. Ya mungkin juga ustaz-ustaz kita sudah sering ingatkan bahwa dalam ayat ini terdapat konsekuensi keharusan bahwa pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah, dia akui Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur, menghidupkan, mematikan, itu mengharuskan dia untuk apa? Mengakui apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak untuk apa? Diibadahi, tidak boleh kepada selainnya. Jelas ya? Ini sudah sering berlalu. Ya, di pembahasan apa? Tauhid. Jadi kalau ada orang mengakui ya, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, yang mengatur segala-galanya, ya. Ngapain minta kepada apa? Ngapain kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi Allah membawakan hal yang mereka akui, kan mereka akui ya, rububiyah. Allah bawakan perkara yang mereka akui untuk membuktikan hal yang mereka apa? Ingkari. Jelas ya? Allah bawakan hal yang mereka akui untuk membuktikan apa-apa yang mereka ingkari dari tauhid ar-rububiyah. Taib. Dan itu sama dengan ayat apa perintah pertama kali yang datang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, apa? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia,
beribadahlah kepada Rabb kalian. Terus apa lagi? Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang menciptakan apa? Yang menciptakan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian apa? Bertakwa. Apa ayat setelahnya? Itu, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, was samaa binaa, langit sebagai atap. Terus wa anzala minas samaa'i ma'a, kemudian Allah turun dari langit itu ada air. Dengan air itu apa? Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Apa akhir ayat yang Allah sebutkan? Nah itu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau Allah yang memberi rezeki, ya, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, dengannya tumbuhan bisa keluar sebagai rezeki untuk kita, maka keharusannya apa? La taj'alu lillahi andada. Jangan kalian beribadah, ya, kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang untuk beribadah kepada tandingan-tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah mengharuskan dia untuk mengakui tauhid al-uluhiyah. Baik. Kemudian dalil tentang al-malaikah. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala. Dalil tentang adanya yang beribadah kepada malaikat, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa di bukunya antum dalilnya tadi? Taib. Di sebagian cetakan langsung ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya. Ini dalil tentang adanya orang yang beribadah kepada apa? Malaikat. Ingatlah di suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya. Tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat. Ya. Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka ini dahulu yang menyembah kalian? Nah, ini pendalilannya bahwasanya ada orang yang apa? Beribadah kepada malaikat. Apakah mereka ini yang dulu beribadah kepada kalian? Ya. Malaikat menjawab, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Ya. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu beribadah kepada jin, aktsaruhum bihi mu'minun, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Jelas ya? Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, ini dalil tentang apa? Adanya orang yang beribadah kepada malaikat. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala, dan dalil tentang adanya yang beribadah kepada nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, ya Nabi Isa alaihissalam, a anta qulta linnas, apakah kamu yang berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah khitab ya kepada siapa? Isa. Apakah kamu yang berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Apa jawabannya Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berbicara, tidak berani berbicara sesuatu yang bukan hak. Ya.
In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya, kalau saya memang berbicara, ya, jika saya yang berbicara, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang berada pada diriku, dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui perkara yang ghaib. Baik, dari sisi mana pendalilan di sini? Hah? Ha anta qulta linnas. Apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, ya, jadikanlah saya dan ibuku sebagai sesembahan? Ini menunjukkan ada orang yang beribadah kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya siapa? Orang-orang Nasara. Jelas ya? Maka ini dalil di surah Al-Maidah ayat yang ke-116 tentang adanya orang yang beribadah kepada para nabi. Jelas ya? Taib. Wa dalilus salihin. Dalil tentang adanya orang yang beribadah kepada orang-orang soleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," sampaikan wahai Muhammad, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi." Ya. Panggillah, serulah mereka yang kalian anggap, ya, sebagai Rabb selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yamturi ankum wala tahwila. Ya. Maka mereka itu, ya, yang mereka sangka sebagai sesembahan selain Allah, itu mereka tidak akan mempunyai kekuasaan. Ya. Mereka tidak punya apa? Kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari kalian ataukah memindahkannya. Ya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya. Orang-orang yang mereka seru itu, ya, sebenarnya juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharap dari rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, mereka apa? Takut akan siksaannya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Rabbku adalah suatu hal yang mahdzura, harus ditakuti. Taib. Dari sisi mana penilaiannya ini? Nah, ini. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Ya. Jadi Allah tantang mereka, sampai ke Muhammad, panggil mereka, ya, yang kalian anggap Rabb selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya apa? Kekuasaan sama sekali. Mereka tidak mampu menghilangkan bahaya. Mereka tidak mampu mendatangkan manfaat. Jelas ya, dari orang-orang soleh yang mereka ibadahi. Ya, jadi kalau ada orang di masa sekarang mengatakan, "Oh, hukum kita berbeda dengan orang musyrikin." Ya, kita beribadah ini mencari syafaat, talabul qurba. Ya, adapun kaum musyrikin di zaman Nabi, itu mereka memang menyembah apa? Mereka dikatakan kafir, diperangi oleh Nabi karena memang mereka musyrik, menyembah berhala. Kita katakan ada juga yang menyembah apa? Ada juga yang menyembah orang soleh. Sama dengan apa? Amalan-amalan kalian. Jadi hukumnya apa? Sama. Taib. Kemudian setelah itu kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa dalilul asyjari wal ahjari qauluhu ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Taib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian, wahai orang-orang musyrikin, ya, patut menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, ya, serta Al-Manah yang ketiga, yang paling terkemudian
sebagai anak perempuan Allah. Ini 3 disebutkan ya. Al-Lata, wal-Uzza, wal-Manah. Taib. 3 hal ini disebutkan oleh para ulama, Al-Lata, wal-Uzza, Manah. Ini 3 sesembahan besar dari kalangan orang-orang musyrikin. Ini 3 sesembahan mereka. Ya, jadi mereka ada punya sesembahan Al-Lata, ada Al-Uzza, ada Manah. Sesembahan besar dari orang-orang musyrikin. Ya, para ulama menyebutkan ya bahwasanya Al-Lata itu dia sebenarnya nama patung yang berada di Taif. Dia kayak batu begitu yang dilukis. Kemudian dibuatkan bangun rumah. Ya, dan diberi sitar. Hijab begitu. Jadi yang mereka ibadahi. Ya sama ya, sebagai orang sekarang dari kalau Makassar di sini boy ya. Yang mereka besar-besarkan biasa. Dikasih kelambu begitu, dipelihara di atas loten rumahnya itu. Ya. Taib. Ada yang membaca Al-Latta dengan ditasydid taknya. Ya. Jadi afara'aitumul Latta. Kalau kan bacaan kita kan di surah An-Najm ini ya. Afara'aitumul Latta. Taknya tidak ditasydid. Kalau dibaca tasydid Al-Latta, ya. Itu isim fa'il dari latta yaluttu. Yang maknanya apa? Dia adalah lelaki yang soleh, seorang yang soleh, yang dulunya dia adalah tukang pembuat roti. Ya. Pokoknya orang ini dermawan, ya, sering memberi makan orang-orang haji. Ya, pokoknya orangnya dermawan. Orang soleh ini. Ketika mereka meninggal, ya, dibangunlah di atas kuburannya bangunan-bangunan hingga akhirnya disembah. Itu kalau yang membaca Latta. Ya. Taib. Ala kulli hal ini semua sesembahan dari orang musyrikin. Ya. Kalau Al-Uzza itu pepohonan ya. Disebutkan dia di wadi begitu, terletak di antara 2 bukit ya, antara Mekah dan Taif. Ya. Demikian pula Manah. 3 hal ini ya, 3 perkara ini itulah yang merupakan sesembahan besar dari kalangan orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan Allah datangkan ini ya. Syekh sebutkan ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara mereka ada orang yang beribadah kepada Ahjar wal ashjar, beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Jelas ya? Taib. Kemudian terakhir kata beliau rahimahullah taala, wa haditsu Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu taala anhu annahu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Dan hadis Abu Waqid al-Laitsi ya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hunain. Di perang Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Di waktu itu kami ini baru saja masanya di dalam kekufuran. Maksudnya apa? Baru saja dia masuk Islam. Jadi bahasanya Hudatsau ahdin bi kufrin. Kami baru saja masanya di dalam masa kekufuran. Baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun. Sementara orang-orang musyrikin itu mereka memiliki pohon sidir. Pohon apa? Sidir. Pohon apa sekarang? Bidara ya. Ya'kufuna indaha. Ya, orang musyrikin ini mereka beriktikaf mengelilingi dari pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan dari pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Ya, yuqalu laha, pohon ini diberi nama Zatu Anwat. Ya. Maksudnya pohon yang memiliki banyak gantungan. Famarorna bisidratin, maka sahabat tadi ini yang baru masuk Islam
Mereka kata apa? Famarorna bisidratin. Kami melewati dari pepohonan tersebut yang orang-orang musyrikin bertawaf di situ, beriktikaf. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya. Jadi kalau untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka di kelanjutan hadis ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya di dalam hadis tersebut kata beliau ya beliau bertakbir Allahu akbar mengingkari dari apa? Permintaan mereka. Innahas sunan. Sesungguhnya ya ini adalah sunnah-sunnah, ajaran-ajaran. Ya. Qultum walladzi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, ini ucapan kalian kama qalat Banu Israel. Seperti permintaan Bani Israel kepada siapa? Sebagai permintaan permintaan Bani Israel kepada Musa. Apa permintaannya? Disebutkan dalam ayat di surah Al-A'raf. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Taib. Dari mana di sini? Kenapa Syekh membawakan hadis ini? Ini dalil kalau di antara orang-orang musyrikin ada yang beribadah kepada pepohonan. Mana ibadah mereka? Taib, ahsan. Ya'kufun. Bertawaf, beritikaf. Ini juga menunjukkan itikaf itu bagian dari apa? Dari ibadah. Jelas ya? Ya'kufuna indaha. Orang-orang musyrikin beriktikaf di sisi pohon tersebut. Mereka menggantungkan dari pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka. Maka kaum muslimin yang para sahabat yang baru masuk Islam minta juga dibuatkan sebagaimana mereka punya. Maka Nabi bertakbir Allahu Akbar. Ini juga menunjukkan ya dalam hadis ini ya bertakbir itu boleh saja kalau ada hal yang kita ingkari. Jelas ya, bukan bertakbir kalau kita takjub. Ya Allahu Akbar. Bisa saja kita bertakbir kalau ada hal yang kita ingkari. Ya, dan ada pelajaran besar dalam hadis ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, bahwasanya orang yang baru mengenal Islam, ya, orang yang baru misalnya mengenal sunnah, mengenal Islam, ya, dia tidak bisa merasa aman dari yang namanya syubhat-syubhat yang dia sebelumnya pernah terjatuh. Ini para sahabat Nabi SAW, mereka sudah sudah beriman, sudah masuk ke dalam Islam. Tapi kenapa mereka berucap seperti ini? Karena mungkin masih ada pengaruh-pengaruh dari masa lalunya. Jelas ya? Masih ada pengaruh-pengaruh dari masa dahulunya sebelum mereka masuk Islam sehingga dia ucapkan. Makanya Nabi SAW langsung ingkari. Ya, Allahu Akbar innahas sunan. Ini ucapan kalian seperti ucapannya Bani Israel kepada siapa? Musa. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Ya, kan ayat ini ya disebutkan dalam surah Al-A'raf wajawazna bi Bani Israil al-bahr. Ya. Ketika Musa bersama Bani Israel diselamatkan dari lautan, kan mereka dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, jadi setelah Musa Bani Israel diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan, ya mereka melewati Fa'atau ala qaumin ya'kufun. Mereka melewati ada sekelompok kaum yang mereka beriktikaf. Ya. Hingga akhir ayat dikatakan Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan juga untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Baik, jadi jelas ya kaidah yang ketiga ini. Iya. Banyaknya peribadatan di kalangan orang-orang musyrikin ya adalah hukumnya sama. Nabi SAW menghukumi mereka sebagai
Orang-orang musyrikin diperangi dan tidak dibeda-bedakan di antara mereka. Apakah mereka beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada bebatuan, pepohonan, semuanya hukumnya apa? Sama. Taib, yang terakhir kita selesaikan. Baca. Qala al-muallif rahimahullah anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fis syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah wad dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'awu allaha mukhlisina lahud-din falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun Taib. wallahu a'lam. Taib, Ahsan. Sudah adzan kah? Sudah Isya? Adzan dulu. Kita ambil ya waktu ya setelah adzan sekitar 15 menit. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang terakhir dari Al-Qaidul Arba ini. Dan ini telah kita sebutkan ya, bahwasanya kaidah yang keempat ini adalah kesimpulan dari 3 kaidah sebelumnya. Taib. Kata beliau, Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini, di zamannya Syekh, ya. Zamannya siapa? Syekh Muhammad rahimahullah. Kesyirikan di zaman kita sekarang ini, aghladu syirkan, lebih dahsyat, lebih besar kesyirikannya minal awwalin, daripada orang-orang terdahulu. Iya. Kenapa? Alasannya, li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu mereka berbuat kesyirikan di kondisi apa? Lapang. Ya, orang-orang terdahulu nanti mereka berbuat kesyirikan di kondisi apa? Di kondisi lapang. Wa yukhlisuna fi syiddah. Tapi mereka ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi sulit. Iya, kata Syekh, wa musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, syirkuhum daiman, kesyirikannya itu terus-menerus, tidak mengenal masa. Iya, mereka terus besarkan dari apa yang mereka ibadahi. Baik itu dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi susah. Taib. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini surah Al-Ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ini dalil tentang apa? Orang-orang musyrikin zaman sekarang itu lebih besar, lebih dahsyat kesyirikannya daripada orang terdahulu. Mana dalilnya? Lihat, apabila mereka menaiki perahu, ya, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Jadi disebutkan ya, kalau mereka berada di atas perahu, disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, dihantam oleh ombak yang besar, datang angin, ya, yang sangat kencang. Ini kan mereka di kondisi apa? Di kondisi sulit. Ya. Kalau mereka di kondisi sulit seperti ini, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka sembah dari Al-Lat, Al-Uzza, mana tadi, itu dia hilangkan semua. Kenapa? Karena mereka yakin yang menolong itu, yang bisa menyelamatkan dari bahaya, itu semata-mata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hilang dari apa yang mereka sembah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi dasar orang-orang musyrik, ketika kami selamatkan mereka kembali ke daratan, kembali dia berbuat apa? Kesyirikan. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu tidak di semua keadaan dia apa? Berbuat kesyirikan. Ada kondisi tertentu. Kapan itu? Ketika dia berada dalam kelapangan, dia berbuat kesyirikan. Kalau tidak ada bahaya menimpanya, keadaannya baik-baik saja, ya, dia apa? Berbuat syirik. Tapi ketika dia
di kondisi yang sangat sulit, berada di tengah lautan, mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lepas dari kesyirikan-kesyirikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang zaman sekarang, kata Syekh, daiman, terus-menerus dalam kondisi lapang, susah, bahkan ketika dia susah, itu terkadang lebih apa? Oh, enggak, ini kurang pemuliaan kita, kurang pembesaran kita kepada itu. Makanya harus rajin. Jelas ya? Jadi lebih besar. Taib. Ini sisi yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ada beberapa sisi disebutkan juga dalam kitab Kasyfus Syubhat. Ya. Jadi ya, kesyirikan orang sekarang lebih parah, lebih dahsyat daripada orang terdahulu itu dari beberapa sisi. Ini yang pertama tadi. Apa sisi yang pertama tadi di sini? Orang musyrikin di zaman Nabi, kesyirikannya di kondisi tertentu. Yaitu ketika apa? Di masa lapang. Adapun sulit mereka ikhlas. Kalau orang musyrikin di zaman sekarang, semuanya sama. Tetap mereka berbuat kesyirikan. Baik lapang, senang, susah. Bahkan kadang ketika susah, lebih dahsyat lagi kesyirikannya. Jelas ya? Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Baik. Yang kedua, sisi yang kedua, kenapa dikatakan kesyirikan orang sekarang lebih dahsyat daripada orang terdahulu? Iya. Kalau orang sekarang, orang-orang musyrikin sekarang, itu dia datang ke kuburan misalnya, ke pepohonan, dia minta secara apa? Secara langsung. Jadi keyakinan mereka yang mendatangkan barakah, keberkahan ini siapa? Itu yang mereka agungkan itu. Kalau orang musyrikin di zaman dahulu, yang mereka ibadahi, dia tidak yakini kalau itu apa? Yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan rezeki. Jelas ini? Dia akui yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, tidak yakini kalau dia memberi apa? Rezeki. Dia hanya apa? Thalabul qurba wa syafa'ah. Taib, itu sisi yang kedua. Taib. Sisi yang ketiga, ya kalau orang sekarang, ya, kalau orang sekarang itu mereka kurang mengerti dari makna syahadat. Ya. Adapun orang musyrikin dahulu, ya mereka sangat paham tentang apa? Makna la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi orang-orang, kebanyakan orang, dia terucap lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, mereka sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di kondisi tertentu dia datang ke kuburan minta ini. Itu menunjukkan mereka tidak paham tentang apa? La ilaha illallah, tidak paham tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau orang musyrikin di zaman Nabi SAW, ketika Nabi katakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tidak ada yang mau mengucapkan. Kenapa? Mereka paham. Makanya mereka ketika diajak, apa yang mereka bilang? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadala syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan yang diibadahi itu hanya satu, hanya Allah saja? Ini hal yang sangat menakjubkan. Nah, berarti mereka apa? Paham bahwasanya dari konsekuensi la ilaha illallah harus melepaskan segala apa? Peribadatan selain daripada Allah. Taib. Sisi keberapa lagi? Sisi keempat. Ini yang paling penting. Sisi keempat, kalau orang sekarang, ya, mereka mengagungkan, beribadah, meminta kepada selain Allah, itu mereka menyangka berada di atas apa? Agama. Paham ya? Ya kan orang-orang sekarang, kalau enggak, saya enggak berbuat kesyirikan. Ini secara turun-temurun. Agama ini. Jelas ya? Jadi perbuatan kesyirikan orang sekarang lebih dahsyat. Kenapa? Perbuatan kesyirikan itu dianggap sebagai apa? Agama, tradisi, turun-temurun. Ya? Kalau kaum musyrikin di zaman dahulu, mereka apa?
Sadar, oh ini perbuatan salah. Kenapa? Kenapa salah? Karena Nabi SAW apa? Perangi kita. Jelas ya? Taib. Itu sisi yang keberapa? Keempat. Taib. Dan yang terakhir, banyak ya disebutkan. Yang kelima, ini sudah lewat ya. Taib. Yang kelima, dari sisi kenapa dikatakan kaum musyrikin sekarang lebih parah daripada orang terdahulu. Kalau orang sekarang, itu kesyirikan, ya, terjadi di sisi apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, saya ulang. Kesyirikan orang sekarang itu pada sisi apa? Tauhid uluhiyah dan rububiyah. Jelas ya? Kalau kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, itu kesyirikannya di mana? Di uluhiyah saja. Jelas ya? Mereka orang musyrikin tidak pernah mengakui, ya, ada yang memberi rezeki, yang mendatangkan keberkahan, ya, kolau ini atau jimat-jimat ini, kalau dipakai, ya, bisa mendatangkan ini. Tidak ada keyakinan mereka. Yang mereka yakini, apa? Yang memberi rezeki, yang mendatangkan keberkahan, ya, apa naik dalle, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan siapa? Orang musyrikin. Yang menjadi masalah mereka apa? Beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada siapa? Selain Allah. Dia terjatuh pada tauhid uluhiyah. Kalau orang apa namanya? Kalau orang sekarang, iya, semuanya rububiyah, uluhiyah. Bahkan naudzubillah ya, ada orang, ya, rububiyah pun lebih parah lagi. Ya. Ya, apalagi yang terjadi di daerah-daerah, setiap habis panen ada tradisi begitu. Jelas ya? Maka apa namanya? Kaidah ini subhanallah ya, ringkas, tapi ketika seorang bisa memahaminya dengan pemahaman yang baik, ya, dia akan paham hakikat kesyirikan di zaman Nabi SAW itu bagaimana dan apa itu sebenarnya hakikat Islam. Ya. Makanya Qaidul Arba ini dikatakan oleh para ulama, ini kaidah penting, 4 kaidah untuk memahami apa hakikat tauhid yang merupakan agama Nabi Muhammad SAW dan hakikat kesyirikan yang merupakan agama kaum musyrikin Abu Jahal dan teman-temannya. Jelas ya? Jadi kaidah yang keempat ini adalah kesimpulan dari kaidah yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa disimpulkan ya. Ya, ada yang masih ingat? Apa kesimpulan kaidah yang pertama? Apa yang saya jelaskan di kaidah yang pertama? Taib. Hakikat kesyirikan siapa? Kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Yaitu di uluhiyah, tidak ada pada rububiyah. Taib. Yang kedua? Kaidah kedua? Hah? Taib. Kan kaum musyrikin jatuh pada kesyirikan apa? Pada tauhid uluhiyah. Dari sisi mana? Pada thalabul qurba wa syafa'ah. Jelas ya? Nah, itu alasan kenapa mereka apa? Berbuat kesyirikan. Yang ketiga tadi, bentuk-bentuk sesembahan apa namanya? Sesembahan kaum musyrikin. Dan Nabi SAW tidak membedakan, semuanya disapu rata sama hukumnya. Diperangi, apa namanya? Dihalalkan darahnya, dirampas hartanya, ditawan dari wanita-wanita mereka, semuanya disamakan. Taib. Dan yang terakhir, kaidah keempat adalah kesimpulan dari kaidah pertama, kedua, dan ketiga. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang itu lebih dahsyat, lebih parah, lebih besar daripada apa yang terjadi dari kalangan apa? Kesyirikan di kaum musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini 4 kaidah ringkas yang kita baca. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Benarnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu dari pribadi saya dan dari syaitan la'natullah alaih. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.